Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Layla Safitri, NPM 19108010139. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan praktikum oseanografi yang berkaitan dengan parameter kualitas air. Saya menggunakan jurnal yang pertama, yaitu Studi Kualitas Air Budidaya Latoh atau Ceulerpa resmosa di perairan Lok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Yang kedua yaitu Kajian Kualitas Air untuk Wisata Bahari di pesisir Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Penelitian terhadap analisis kualitas air merupakan suatu hal yang penting dan perlu dilakukan karena kondisi kualitas perairan memiliki peran sebagai penunjang kehidupan organisme akuatik. Dalam pengelolaan sumber daya perairan yang baik, maka diperlukan kualitas perairan yang baik pula. Apabila kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir terjadi, maka kualitas perairan sebagai habitat perikanan menurun, sehingga menyebabkan berkurangnya sumber daya ikan dan fungsi estetika lingkungan pesisir. Parameter kualitas air terdiri dari parameter fisika dan parameter kimia. Parameter fisika contohnya adalah kecepatan arus, kecerahan, kekeruhan, dan suhu. Sedangkan parameter kimia contohnya adalah oksigen terlarut atau DO, pH atau derajat keasaman, salinitas, fosfat, dan nitrat. Dalam praktikum kali ini terdapat 6 topik pembahasan, diantaranya kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Dan terdapat 3 pembahasan praktikum. Yang pertama, metode pengambilan sampel. Yang kedua, pengaruh dari topik tersebut terhadap kualitas dari perairan di lingkungan, serta hubungan antara masing-masing topik. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei, yaitu metode pengumpulan data dan informasi dari lapangan dengan menggunakan metode tertentu yang spesifik sesuai dengan karakteristik tujuan survei itu sendiri. Penentuan data kualitas perairan dilakukan dengan metode purposive sampling dengan menggunakan alat multiparameter WGC24. Penelitian yang dilakukan meliputi 4 titik stasiun dengan 4 pengulangan pengambilan sampel. Masing-masing stasiun berjarak 500 meter. Koordinat pengambilan sampel dengan menggunakan Global Positioning System atau GPS. Selanjutnya, metode pengukuran dan pengambilan sampel masing-masing topik. Yang pertama, kecepatan arus. Kecepatan arus diukur dengan menggunakan 2 botol bekas air mineral dan dihubungkan dengan tali rafia sepanjang 30 cm antara botol 1 dan botol 2. Botol 1 diisi dengan air laut sebagai pemberat, sedangkan botol 2 dikosongkan sebagai pelampungnya. Lalu dihanyutkan mengikuti arah arus air laut dan diukur waktunya menggunakan stopwatch. Apabila tali mulai merenggang sempurna, stopwatch kemudian dimatikan, dan kemudian dicatat hasil pengukuran waktu dan arusnya. Untuk menghitung kecepatan arus, digunakan persamaan V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan arus, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Yang kedua, kecerahan. Pengukuran kecerahan air dilakukan dengan menggunakan alat modifikasi yaitu sesi disk. Cara penggunaannya yaitu dengan mencelupkan perlahan sesi disk ke dalam air. Pencelupan dilakukan dari mulai tampak sampai tidak tampak, kemudian diukur panjang tali yang masuk ke dalam air. Selanjutnya, suhu. Pengukuran suhu dengan menggunakan termometer.
dilakukan dengan mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam air selama kurang lebih 2-3 menit. Setelah itu, termometer diangkat perlahan dan jangan sampai kehilangan kontak dengan perairan. Selanjutnya, hasilnya diamati dengan cepat dan tepat. Yang keempat, salinitas. Salinitas diukur menggunakan refraktometer. Prinsip alat ini adalah dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air. Kemudian pH atau derajat keasaman. Pengukurannya adalah dengan kertas lakmus, yaitu dengan memasukkannya ke dalam air, lalu diamati perubahan warnanya. Yang terakhir yaitu gelombang. Pengukuran gelombang dilakukan dengan menggunakan tiang skala, yaitu papan kayu dengan panjang 4 meter, lebar 10 cm dan tebal 5 cm yang berskala tiap yaitu 20 cm. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengamati puncak dan lembah gelombang. Pembahasan selanjutnya adalah pengaruh masing-masing topik terhadap kualitas dari perairan di lingkungan. Pertama, kecepatan arus. Arus memegang peranan penting dalam pergerakan zat hara di perairan. Zat hara tersebut berguna untuk pertumbuhan organisme akuatik. Pemanfaatan pergerakan arus oleh biota adalah sebagai alat penggerak terutama biota yang bukan berenang kuat seperti plankton. Selain itu, peranan arus lainnya adalah menyuplai makanan, kelarutan oksigen, dan penghilangan karbon dioksida maupun sisa-sisa produk biota laut. Menurut Romy Mohtarto 1985 dan Dahuri tahun 2003. Apabila melakukan perencanaan budidaya, dalam menentukan lokasi penelitian, parameter kecepatan arus ini sangat dibutuhkan terkait pertumbuhan optimum dari biota yang akan dibudidayakan. Selanjutnya, kecerahan. Kecerahan perairan merupakan kemampuan dari cahaya dapat menembus masuk ke dalam perairan. Dalam kegiatan wisata bahari, tingkat kecerahan perairan sangat menentukan daya tarik dari wisatawan yang berkunjung. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kecerahan suatu perairan, maka akan semakin jernih perairan tersebut. Dengan demikian, segala keindahan dasar laut dapat terlihat dengan jelas dari permukaan air. Kecerahan air juga dapat mempengaruhi pertumbuhan biota laut dan proses fotosintesis fitoplankton. Suhu menjadi salah satu parameter fisik perairan yang memegang peranan penting. Perubahan suhu yang bervariasi dapat mempengaruhi kehidupan terumbu karang. Biota di perairan tropis umumnya hidup secara alami di ambang batas atas suhu tertinggi. Jika terjadi perubahan dari ambang batas atas akan mengganggu proses fisiologis yang dapat menyebabkan kematian biota. Menurut Romy Mohtarto tahun 1985 dan Sanusi tahun 2006. Selanjutnya, salinitas. Kadar salinitas di perairan laut bervariasi terhadap geografis dan waktu, di mana peningkatan salinitas disebabkan oleh adanya evaporasi dan hasil dari pembekuan es laut, sedangkan penurunan salinitas disebabkan oleh adanya presipitasi dan masukan air tawar dari sungai. Menurut Talay tahun 2002. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan salinitas, yaitu salah satunya adalah musim. pH atau derajat keasaman menjadi salah satu parameter yang penting dalam memantau kestabilan perairan. Perubahan nilai pH dalam perairan akan mempengaruhi kehidupan biota karena tiap biota memiliki batasan tertentu terhadap nilai pH yang bervariasi. Menurut Simanjuntak tahun 2012.
Faktor yang meningkatkan nilai pH dari muara hingga laut lepas yaitu masukan limbah dari daratan atau sungai ke lingkungan perairan. Yang terakhir adalah gelombang. Parameter gelombang sangat berpengaruh terhadap budidaya rumput laut, baik mengenai transportasi nutrien maupun kebersihan permukaan tanaman dari substrat yang menempel. Selain itu, ombak juga berperan langsung dalam proses difusi gas-gas di atmosfer ke perairan, sehingga perairan tidak akan kekurangan gas-gas esensi terutama oksigen. Pembahasan selanjutnya mengenai hubungan antar parameter kualitas air. Di sini ditampilkan gambar yang menunjukkan korelasi antara parameter fisika kimia di perairan Teluk Saleh, Sumbawa, yang digambarkan oleh kontribusi masing-masing parameter pada dua sumbu utama. Pada gambar A, F1 positif yaitu dicirikan parameter kekeruhan. F1 negatif dicirikan oleh parameter pH dan DO. F2 positif dicirikan oleh parameter suhu dan arus. F2 negatif dicirikan oleh parameter fosfat dan nitrat. Sedangkan pada gambar B, F3 positif dicirikan oleh parameter salinitas. F3 negatif dicirikan oleh parameter kecerahan. Korelasinya yaitu antara parameter pH dan DO terjadi korelasi positif, yaitu sebesar 0,669. Pada parameter salinitas dan kekeruhan terlihat korelasi negatif yang cukup kuat, yaitu sebesar 0,846. Pada parameter DO dan kekeruhan juga terdapat korelasi negatif, yaitu sebesar 0,486. Selang kepercayaan yang digunakan yaitu sebesar 5% atau alfa sebesar 0,05. Korelasi positif menunjukkan hubungan yang searah, di mana apabila nilai suatu variabel naik, maka akan menyebabkan kenaikan variabel lainnya. Sedangkan korelasi negatif merupakan hubungan yang berlawanan, yaitu meningkatnya suatu variabel, maka akan menyebabkan penurunan nilai variabel lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.